Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen online Champions Tour seri keempat IM Chess Rapid 2023. Hari pertama babak knockout terutama untuk divisi 1. Untuk melihat divisi yang lain, kalian bisa kunjungi chess.com, masuk ke event, pilih turnamen Champions Tour. Ada beberapa fitur, kalau ingin melihat info-infonya, klik saja info. Kalau ingin melihat game-gamenya, klik saja game kawan. Kalian bisa otak-atik, melihat permainan para pemain. Jika kalian bosan mendengarkan suara admin, tinggal otak-atik gamenya langsung di chess.com ataupun di Lichess kawan. Atau kalian ingin melihat ringkasan hasilnya, bisa kalian klik saja result ataupun schedule-nya lengkap di chess.com. Ini bukan endorse kawan ataupun promosi, ya hitung-hitung timbal balik karena admin juga menggunakan aplikasi chess.com ini. Oke kawan, kemarin malam sudah kita lihat hasil-hasilnya di matchday pertama babak quarter final divisi 1. Abdus Satrop lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Wesley Su dalam permainan Armageddon, dan Levon Aronian mengalahkan Vladimir Fedoshev. Caruana mengalahkan Iturrizaga dan Magnus Carlsen mengalahkan Jordan Van Foreest, dan semua pemain yang kalah masih mempunyai kesempatan turun ke bracket bawah kawan. Oke, untuk game yang admin ingin ulas adalah permainan Abdus Satrop seperti yang saya janjikan pada video tadi siang, dan game yang saya pilih dalam permainan Armageddon. Sebelum memainkan Armageddon kawan, para pemain ini harus menentukan warna buah lewat lelang atau penawaran kontrol waktu. Di mana penawaran kontrol waktu ini Wesley Su ini lebih sedikit 16 detik dari Abdus Satrop kawan. Abdus Satrop menawarkan 8 menit 28 detik, Wesley Su menawarkan 8 menit 12 detik. Artinya Wesley Su berhak untuk menentukan warna buah, dan Wesley Su memilih warna buah hitam kawan. Langsung saja kita ke gamenya. Abdus Satrop yang pegang putih mengawali dengan pion D4 mendapatkan kontrol waktu penuh 15 menit. Sedangkan Wesley Su mendapatkan kontrol waktu 8 menit 12 detik sesuai yang dia tawarkan tadi kawan. Jadi cukup signifikan perbedaannya, dia mengepur 7 menitan kawan di sini. Setelah kuda F3, Wesley Su kuda F6, ada gajah G5 Tromposky attack. Ide sederhananya sikat kuda langsung untuk merusak struktur pion hitam bertumpuk di lajur F kawan. Dan kuda ke petak E4, pilihan Wesley Su. Ada opsi yang lain dengan pion E6 kawan, buka akses menteri menjaga kuda, nanti diikuti gajah E7. Biasanya putih akan memainkan pion C4, gajah E7 oleh hitam, kuda C3, rokade, pion E3, pengembangan kuda B ke D7. Itulah jalur dari pion E6 kawan, tapi memilih dengan langkah kuda ke petak E4. Tromposky attack ini juga dimainkan oleh keduanya pada game pertama yang berakhir miss kawan. Nanti saya tunjukkan perubahannya di langkah tertentu. Gajah mundur ke H4, sekarang counter attack dengan pion C5. Ada pion E3, pertahankan pion pusatnya, juga buka akses gajah terang segera berkembang. Ada kuda C6, pengembangan kuda B ke D2 menantang pertukaran kuda, ditolak mengembangkan gajah G4, pin kuda kawan. Di sini jika kuda pukul kuda tentu diambil balik oleh pion, posisi kuda ini terancam, atau juga nanti kuda akan sikat kuda yang memaksa menteri akan ambil, gajah bisa ambil kuda F3, struktur pion putih rusak. Dicegah dengan langkah gajah E2. Di sini Wesley Su mengawali pertukaran kuda pukul kuda D2, diambil balik oleh menteri. Kuda F3-nya aman kawan, kalaupun ingin melakukan pertukaran masih ada gajah. Tapi Wesley Su melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D4, pion E yang ambil balik pion D4, dan di sini menteri hitam keluar ke petak B6. Nah, di sini ada perubahan dari Abdus Satrop kawan, dia memilih rokade pada game Armageddon ini. Pada game pertama, Abdus Satrop memilih dengan pion C3 untuk perkuat konstruksi pion sayap menterinya, ataupun juga buka akses menterinya menjaga pion B2 kawan. Tapi di sini Abdus Satrop mengorbankan pion B2 ataupun pion D4, dia memilih rokade. Tapi Wesley Su tidak berani ambil pion, melanjutkan dengan pion E6 kawan. Kalau ambil pion ini, terlebih dahulu mungkin gajah sikat kuda yang ada di petak F3 agar tidak ada lagi yang menjaga pion ini kawan. Simpel diambil balik oleh gajah, mungkin kalian mendapatkan pion yang ada di pusat D4. Putih juga bisa mendapatkan pion yang ada di petak D5 dengan gajah. Mungkin kalian berpikir bisa melakukan serangan dengan benteng, ada discover kawan, dan di sini hanya ada satu langkah untuk mempertahankan posisi kawan. Jangan kalian pindah gajah ini, karena ada ancaman skak di sini, menteri bisa kena discover, bisa jatuh. Kalian pertahankan dengan pion C4. Nah, kalaupun ada pion E6 kawan untuk ganggu gajah, kalian bisa bermain dengan langkah gajah ambil benteng.
Kalaupun ada pion F6 terlebih dahulu untuk blokade, nah di sini kalian bisa bermain dengan langkah seperti pion A4 ataupun menggeser benteng ke lajur D kawan untuk sikat kuda di sini. Mungkin kalian balas juga untuk mengancam gajah dengan pion kawan. Kalian bisa melanjutkan mengeluarkan benteng satunya ke lajur F. Kalian akan mempunyai tempo yang lebih cepat untuk mengaktifkan perwira. Putih mempunyai keuntungan jika kalian ambil pion ini dengan kuda didahului gajah ambil kuda terlebih dahulu. Kalau menteri yang ambil pion B2 ada benteng FB1 dan benteng ini langsung menusuk ke baris ke-7, sedangkan Raja Hitam ini masih berada di pusat. Tentu ini membuat hitam akan kelabakan beberapa langkah berikutnya. Wesleso memainkan pion E6-nya. Sekarang baru pion C3, perkuat rantai pion, buka akses menteri menjaga pion. Dilanjut dengan gajah E7 menantang pertukaran, diterima oleh Abdussatrop, diambil balik dengan kuda. Selanjutnya kuda ke pusat, discover atau menantang pertukaran perwira, diterima, gajah pukul gajah E2, diambil balik oleh menteri, dan menteri bergeser ke C7, dilanjut dengan langkah benteng A E1. Persiapan untuk bermain dengan pion F-nya kawan di langkah berikutnya ataupun perkuat posisi kudanya nanti. Awas juga ada potensi pengorbanan kawan nanti di sini. Oleh karena itu di sini Wesleso rokade pendek. Pion H4, kuda ke G6 di sini menantang pertukaran kuda, ditolak mundur ke peta F3 sekaligus perkuat posisi pion H4-nya. Menteri bergerak ke C4 menantang pertukaran, ditolak Abdussatrop, menterinya ke C2 membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan, dan pengorbanan ini diterima. Ternyata langkah kesalahan. Pilihan terbaiknya dengan pion H6 untuk kontrol peta G5, kalaupun ada serangan kuda ini bisa menghindar dan kuda putih tidak mungkin lompat ke peta G5 lagi. Tapi memilih dengan langkah menerima pengorbanan pion di peta A2, menteri ambil pion A2. Memberikan kesempatan pion ini didorong kawan untuk mendapatkan ruang dengan tempo ancam kuda. Kuda mundur ke E7, selanjutnya kuda G5, awas ada potensi skakmat. Ada dua cara, pion G6 atau kuda F5. Wesleso memilih dengan pion G6. Kalau dengan kuda F5, beginilah jadinya kawan, pion G4 akan didorong untuk mengusir, untuk membuka diagonal ini. Artinya kuda ini juga jatuh. Mungkin dibalas dengan pion H6, kalian ambil kuda langsung, hitam juga ambil kuda kawan, dan kalian lanjutkan pion pukul pion di sini. Diambil balik, kalian lanjutkan dengan ambil balik dengan benteng, dan coba lihat benteng ini sangat aktif nanti. Pion ini juga siap didorong berikutnya, menteri siap bergerak juga naik kawan. Mungkin di sini hitam akan angkat benteng untuk ditumpuk di lajur F, dan kalian bisa mendorong pion H6 ataupun benteng ini ditumpuk di lajur E kawan. Putih akan mempunyai kesempatan lebih cepat untuk membuka serangan, walaupun putih juga dalam posisi terbuka rajanya. Bentengnya lebih aktif ketimbang hitam. Oke, ke langkah aslinya kawan. Memilih dengan pion G6, tapi tidak lebih baik ketimbang kuda F5 tadi. Pion H pukul pion G6, kuda ambil balik pion G6, bukan pion G tapi pion F sekarang didorong kawan untuk mencoba mengusir kuda atau menantang pertukaran membuka petak-petak di depan raja. Ada benteng E8. Di sini pion terus didorong lagi. Pion E pukul pion F5. Pertukaran benteng terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng. Menteri ambil pion F5. Dan pion ini mendapatkan 3 kali tekanan. Sulit untuk di backup lagi. Tapi Wesleso belum mau menyerah dengan langkah benteng E7. Kuda ambil pion F7. Menteri ambil pion B2. Menteri putih ambil pion D5. Awas discover kawan. Di sini menteri turun ke B6. Ada discover check, double check di sini. Kuda ke H6 skak. Dan di sini pilihan terbaiknya adalah raja ke G7. Mungkin bisa diikuti kuda F5 skak. Benteng ini jatuh kawan. Dan hitam akan kalah kualitas perwira. Tapi jika tetap dilanjutkan, kemungkinan ada potensi skakmat. Hitung-hitungan 10-11 langkah bisa skakmat kawan. Tapi Wesleso melihat posisi permainannya sudah sangat buruk kawan. Dia sudah kolaps. Dia menyerahkan skakmat di pojok. Raja H8, menteri G8 skakmat. Akhirnya Wesleso kalah, harus turun ke bracket bawah. Dan Abdussatrop akan bertemu dengan Levon Aronian. Oke, itulah kawan salah satu permainan Abdussatrop mengalahkan Wesleso dalam permainan Armageddon di hari pertama kemarin malam. Semoga permainan dari Abdussatrop ini bisa menghibur kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.